Bagaimana DNA mempengaruhi kehidupan seseorang? Kita sudah seringkali mendengar kata gen dan DNA. Ada yang bilang bahwa gen dan DNA merupakan blueprint dari tubuh kita. Hampir seluruh karakteristik yang tampak pada diri kita merupakan hasil dari DNA. Namun, bagaimana sesungguhnya DNA mempengaruhi kehidupan kita? DNA sendiri merupakan singkatan dari deoksiribonucleic acid, yaitu penyusun gen atau disebut juga sebagai material genetik. Selain DNA, terdapat juga material genetik berupa RNA yang merupakan singkatan dari ribonucleic acid. Kedua material genetik tersebut tersusun atas komponen individual yang disebut sebagai nukleotida. Nukleotida memiliki struktur sebagai berikut. Komponennya antara lain berupa gugus fosfat, komponen gula, dan basa nitrogen. Basa nitrogen pada nukleotida terdiri dari komponen purin dan pirimidin. Secara sederhana, komponen ini merupakan komponen kode dari material genetik. DNA dan RNA memiliki perbedaan. Di antaranya dapat terlihat dari rantai molekul DNA yang berupa rantai ganda yang saling berpilin, dapat dibedakan dengan rantai RNA yang merupakan rantai tunggal. Perbedaan struktur dari RNA dan DNA juga dapat terlihat dari komponen penyusun nukleotida. Pada DNA, komponen gula berupa deoksiribosa, sedangkan pada RNA, komponen gula berupa ribosa. Komponen basa nitrogen, purin, pada DNA terdiri dari adenin dan guanin. Komponen pirimidinnya adalah timin dan sitosin. Pada RNA, komponen purinnya berupa adenin dan guanin, sedangkan komponen pirimidinnya berupa urasil dan sitosin. Berdasarkan komponen tersebut, DNA akan memunculkan pengaruh melalui proses sintesis protein. Proses sintesis protein dibantu oleh struktur-struktur dalam sel yang disebut sebagai ribosom dan juga retikulum endoplasma kasar. Ribosom berperan dalam proses sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma kasar akan membantu menyatukan protein tersebut sehingga menjadi struktur yang lebih fungsional. Secara sederhana, proses sintesis protein adalah pembentukan protein dengan struktur sesuai kode pada DNA. DNA dalam sel terletak pada inti sel yang diselubungi membran, sedangkan ribosom dan retikulum endoplasma kasar terletak pada sitoplasma di luar inti sel. DNA harus tetap berada dalam selubung membran sehingga tidak rusak, sehingga diperlukan sarana yang dapat menyampaikan kode dari basa nitrogen DNA ke retikulum endoplasma kasar. Proses tersebut dikenal sebagai transkripsi, dan sarana penyampaian kode tersebut dikenal sebagai messenger RNA atau mRNA. Proses transkripsi secara sederhana merupakan pembentukan RNA dengan menyalin kode pada DNA dalam inti sel dengan bantuan RNA polimerase. Prosesnya antara lain adalah sebagai berikut. Bagian ujung dari rantai DNA disebut sebagai promoter akan berikatan dengan RNA polimerase untuk memulai proses penyalinan. Setelah ikatan terjadi, rantai ganda DNA yang tadinya berpilin akan mulai terbuka pada dua gulungan. RNA polimerase kemudian mulai bergerak di sepanjang rantai DNA untuk memisahkan dua gulungan rantai DNA secara sementara. Sambil RNA polimerase bergerak, akan terbentuk mRNA di antara dua DNA. Pada ujung DNA terdapat chain terminating sequence yang akan berikatan dengan RNA polimerase. Ikatan ini akan mengakibatkan terlepasnya RNA polimerase dan mRNA dari DNA. DNA kemudian akan saling berikatan satu sama lain dan kembali berpilin karena ikatannya sangat kuat. Untuk kemudahan dalam video ini, mRNA akan disederhanakan menjadi bentuk sebagai berikut. Hasil transkripsi kode dari DNA menuju ke mRNA antara lain adalah sebagai berikut. Basa nitrogen berupa adenin akan berubah menjadi guanin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berubah menjadi urasil pada mRNA. Guanin pada DNA akan berubah menjadi adenin pada mRNA. Sedangkan timin pada DNA akan berubah menjadi sitosin pada mRNA. Proses selanjutnya dari sintesis protein adalah translasi. Proses ini terjadi pada ribosom di permukaan retikulum endoplasma kasar. Proses ini dimulai saat mRNA masuk ke dalam ribosom, seperti kaset pada pemutar kaset. Pada saat mRNA melewati ribosom, akan terjadi translasi dari kode-kode pada mRNA. 3 kode basa nitrogen sama dengan 1 asam amino. Posisi basa nitrogen tersebut kemudian akan diisi oleh asam amino. Di antara kode-kode tersebut,
Ada yang berfungsi sebagai kode start dan juga kode stop. Untuk kode start adalah AUG, yaitu sama dengan kode untuk asam amino metionin. Sedangkan kode stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Saat terjadi proses tersebut, asam amino akan teraktivasi dan terjadi ikatan dengan tRNA atau transport RNA. Transport RNA kemudian akan mengarahkan asam amino ke dalam ribosom. Proses tersebut kemudian dilanjutkan oleh asam amino berikutnya yang berikatan dengan tRNA dan dibawa ke dalam ribosom. Proses tersebut akan berlanjut sehingga terbentuk suatu rantai protein yang utuh. Rantai protein tersebut kemudian akan diteruskan ke dalam retikulum endoplasma kasar untuk dibentuk menjadi protein yang fungsional. Protein fungsional tersebut kemudian dapat memiliki fungsi secara individual maupun menjadi komponen dari struktur dalam sel. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa protein tersebut akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Sebagai contoh, mari kita lihat kondisi buta warna. Buta warna merupakan kondisi yang mengakibatkan seseorang sulit membedakan warna-warna tertentu. Kondisi ini disebabkan karena ada mutasi pada gen OPN1SW, OPN1MW, atau OPN1LW. Kelainan pada gen tersebut akan mengakibatkan kesalahan pada protein opsin. Protein opsin merupakan protein yang sensitif terhadap cahaya pada retina mata yang mampu membedakan cahaya berdasarkan panjang gelombangnya. Hal ini kemudian akan mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan membedakan warna berdasarkan panjang gelombang cahaya. Melalui ilustrasi ini, kita dapat melihat bagaimana DNA mempengaruhi kehidupan seseorang. Demikian merupakan penjelasan singkat saya mengenai bagaimana DNA mempengaruhi kehidupan seseorang. Semoga bermanfaat. Untuk diingat, video ini merupakan gambaran awal sebelum mempelajari lebih lanjut, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe.